Ya, shalom kekasih Tuhan. Bahagia sekali bisa menghadirkan mana surga dalam kehidupan Anda. Dan inilah mana surga sebagai salah satu kunci bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan. Nah, berapa banyak dari saudara yang hari ini menyaksikan mana surga ini pengen sekali bahagia. Menurut Anda bisa bahagia itu kalau apa? Ada yang bilang, kalau saya terima door prize Pak, saya bahagia. Pak Pendeta, saya bahagia kalau saya dapat jodoh. Orang yang mapan, cakep, dan penuh dengan kebaikan hati. Wah, saya bahagia. Ada yang berkata, Pak, saya bahagia kalau sakit saya disembuhkan. Pak, saya bahagia kalau saya dapat pekerjaan dan dapat promosi jabatan. Dan banyak sekali setiap orang yang sungguh-sungguh memikirkan bagaimana hidup bahagia ketika dia menerima sesuatu. Nah, Bapak Ibu, itulah konsep duniawi. Orang dunia itu selalu memikirkan apa yang bisa dia terima dan itu menjadi alasan buat dia bahagia. Tidaklah demikian dengan iman Kristiani, Bapak Ibu. Tuhan ingin mengajak kepada kita supaya kita mengerti bagaimana kebahagiaan menurut konsep kerajaan Allah. Ada orang berkata, saya ini bahagia kalau saya menerima sesuatu yang menyentuh hati saya. Wah, seperti itu ya. Saya bahagia ketika semua keadaan baik-baik. Anda sedang menerima sesuatu yang menjamah hati saudara. Something touching your heart. Anda merasa ada sesuatu yang Anda dapat membuat Anda rasa bahagia. Tapi dalam hukum kerajaan Allah tidak seperti itu. Yesus berkata, inilah kebahagiaan sejati. Dikatakan dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri Bapak Ibu ya, telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oh, konsep kerajaan Allah ternyata kebahagiaan itu justru kalau ada sesuatu yang kita keluarkan dari hati kita. Itulah bagian daripada kemurahan hati. Tuhan pengen Bapak Ibu murah hati loh. Ekspresi kemurahan hati itu adalah dia suka berbagi, dia suka memberi. Dan itulah bagian di mana kita meyakini sesuatu, bahwa ada kebahagiaan waktu kita memberi. Sama kayak Allah Bapa, dia bahagia memberikan, menganugerahkan, menyerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus buat menyelamatkan saudara. Yesus suka berbagi bagi saudara. Dia ketika Anda susah, dia memberikan hidupnya, memberikan pertolongan. Ketika Anda sakit, dia memberikan kesembuhan. Dia suka sekali ketika Anda membutuhkan, dia memberi. Dan ketika Yesus tinggal dalam hidup kita, maka sifat itu juga ada dalam hidup kita. Bagaimana kita belajar untuk seperti Yesus, yaitu memberi. Ada seorang anak laki-laki di Amerika Serikat yang dalam keadaan kondisi dia seperti anak gelandangan. Dia sedang lapar menatap sebuah toko dalam etalasenya yang jualan roti. Dan dia memikirkan bagaimana pengen sekali dia bisa makan roti, tapi dia tidak punya uang. Dalam keadaan dia mematap roti itu, dia memandang, aku pengen roti itu, tapi dia nggak bisa beli, Bapak Ibu kekasih. Sampai akhirnya dia dengan belinang air mata pengen sekali memiliki roti itu, tapi apa daya dia nggak punya uang. Seorang gembel atau gelandangan lagi. Tiba-tiba datang seorang bapak mendekati anak itu. What do you want something to eat? Kamu mau bikin makan apa? Lalu aku pengen roti itu tapi aku tidak punya uang. Oh, kamu mau roti itu, kata si bapak. Akhirnya si bapak itu berkata, tunggu sebentar ya, aku masuk ke dalam. Dan lama bapak itu masuk, dan selama bapak itu masuk ke dalam, anak itu berpikir, siapa ya bapak itu ya? Dulu mamaku di sekolah minggu sering cerita bahwa oh, ternyata aku punya Tuhan Yesus yang suka memberi. Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan kesembuhan buat sakit kita. Dia memberikan finansial bagi kita yang kekurangan. Dia menolong kebutuhan perut kita. Dia memberikan kesembuhan buat sakit kita. Tuhan Yesus intinya suka memberi. Sampai akhirnya tidak berapa lama Bapak itu keluar dari toko dan membawa sebungkus tas kertas yang berisi roti-roti yang tadi dia pandang anak ini suka sekali. Ketika dia membuka bungkusan roti itu, dia melihat roti itu ada di dalam bungkusan itu. Dia menatap si Bapak dan dia berkata apa? Apakah engkau Yesus yang seperti diceritakan oleh mamaku, Yesus yang suka memberi? Nah, ternyata Bapak Ibu kasih, mengapa kita suka memberi? Karena yang pertama alasannya adalah ketika engkau belajar memberi, engkau sedang belajar sama seperti Yesus. Kehidupan kita, di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang sedang dalam kekurangan dan mereka membutuhkan sentuhan kasih dalam hidup kita. Kau bisa memberi pengampunan, kau bisa memberi dana saudara, kau bisa memberi bantuan saudara, kau bisa berikan perhatian saudara, dan itulah gaya hidup Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu kasih, Anda harus punya satu keyakinan bahwa memberi itu menyenangkan hati Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang punya anak, kira-kira Anda senang enggak kalau punya anak suka memberi? Atau Anda senang lihat anak Anda pelit? Kita aja punya anak dua misalnya ya, si bungsu nangis karena nggak dibagiin kue sama kakaknya kemudian pelit, kita sedih sekali, kita ngajarin si kakak untuk bisa memberi. Tapi begitu anak-anak itu suka memberi, kita bahagia sekali Bapak Ibu. Itu makanya kita harus belajar, ketika saya jadi seorang anak kerajaan Allah, saya suka memberi pengampunan,
memberi pertolongan, memberi finansial, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan belajarlah Anda hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya hari ini, di hari-hari terakhir ini, mari kita belajar bahwa memberi itu adalah satu bagian di mana saya harus menyenangkan Tuhan. Yang terakhir, prinsip dalam memberi itu adalah, kenapa saya berbahagia? Sederhana. Karena memberi itu memiliki jaminan menuai, dan menuai itu kepastian. Sama hari ini Anda sore, besok pasti ada pagi. Pasti ada pagi. Demikian juga ketika saya menanam hari ini, saya memberi, menabur hari ini, pasti saya akan menuai. Menuai untuk saya, bahkan menuai untuk di masa yang akan datang. Karena memberi itu adalah sebuah kepastian. Anda bisa makan jeruk, Anda bisa makan durian, Anda bisa makan mangga. Saya jamin, setiap nanti Anda sampai akhir ya zaman Tuhan sudah datang nanti menjemput kita, Anda masih bisa makan durian. Ya, sampai akhir zaman nanti Anda masih bisa makan jeruk. Kenapa demikian? Karena setiap Anda makan durian, mangga, jeruk, bijinya selalu kita tanam. Itu bicara tentang sebuah kepastian bahwa pasti nanti akan tumbuh dan menuai. Itu makanya hari ini kalau Anda yakin jeruk biji yang ditanam bisa tumbuh, kenapa Anda menabur finansial? Anda nggak yakin bahwa itu bisa tumbuh dan bisa Anda tuai. Itu makanya hari ini belajar. Ayo suka menabur. Kalau Anda menabur pengampunan, Anda akan menuai pengampunan. Anda memberi finansial, Anda akan menuai finansial. Tuhan pasti memberkati saudara. Saya berdoa buat saudara untuk ayat terakhir ini dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada suatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yang keempat, taburan Anda pasti, hai orang-orang kaya, hai orang yang diberkati Tuhan, hai orang-orang yang bersahaja, hai orang yang punya rindu untuk menabur dengan baik, ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi saudara. Tuhan mengajak Anda mengumpulkan harta di sorga, dan inilah saatnya untuk Anda memberi dan berbagi. Selamat memberi, selamat berbagi, Tuhan memberkati. Doa saya untuk Anda. Haleluya.